dan ada map, katalog, global scene, local scene, dan juga start without a template. Tapi biasanya aku pakai yang map buat langsung nge-input si base map dari ArcGIS Pro. Kalian klik aja, terus bikin project baru, jadi oke. Oke. Oke, nanti bakal ada base map yang asli dari si ArcGIS Pro-nya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Banyak fitur-fitur yang nggak asing kalau teman-teman sering pakai ArcGIS yang model lama, cuma beda di tampilan aja. Nah, mungkin aku mau ngejelasin secara singkat aja. Di bagian sini ada Explore. Explore itu buat ngontrol mouse atau touchpad teman-teman buat ngegeser atau ngezoom in, ngezoom out. Terus di sini kalau teman-teman punya data koordinat, teman-teman bisa pakai go to XY untuk langsung ngezoom in ke koordinat tersebut. Terus di sini ada base map. Nanti teman-teman kalau sambung ke internet yang lebih lancar, dia bisa munculin base map yang lebih variatif. Dan di sini teman-teman bisa nge-add data teman-teman yang pengen teman-teman masukin. Terus di sini bisa nge-select objek, nge-select atribut, terus di bagian sini ada measure. Measure itu buat ngitung bisa ngitung jarak, bisa ngitung area, bisa ngitung fitur. Jadi nggak usah make calculate geometri kayak yang ada di QGIS atau di ArcGIS. Terus di bagian insert nanti teman-teman bisa nge-layouting dari sini. Nanti teman-teman pelajari aja bagian layouting. Terus di analisis ini di sini fitur-fitur semua ArcGIS Pro ada di sini di bagian tools yang sini. Terus di bagian imagery ini tools yang biasanya untuk ngolah data raster. Di sini ada raster function, function editor, change detection, spectral analysis. Terus di sini, nah ini ada deep learning tools yang teman-teman tadi udah install. Kelebihan dari ArcGIS Pro itu teman-teman kalau misal contohnya ngebikin NDVI atau indeks vegetasi yang lain, nah di sini tuh udah langsung ada fiturnya. Jadi kayak gak usah pakai rumus dan sebagainya. Nanti di bagian kalau nanti si data rasternya udah teman-teman masukin. Oke, kalau udah teman-teman siapin data yang udah aku share tadi, bisa dibuka aja. Oke, jadi dari data tersebut aku nyiapin teman-teman foto udara PT sawit di Balikpapan. Terus di sini ada data aktual si sawit tersebut. Oke, teman-teman bisa masukin aja yang foto udara. Tinggal di drag aja teman-teman. Nah nanti bakal muncul. Kalau teman-teman muncul ada tulisan calculate statistik, di yes aja karena itu buat memperingan loading nanti si foto udara. Kalau teman-teman udah ngebuka si ArcGIS Pro lagi. Ini isinya full sawit guys. Oke, kalau udah dimasukin nah ini yang aku contohin tadi kenapa ArcGIS Pro itu enak tuh di sini teman-teman bisa milih NDVI, Green NDVI, terus yang lain-lain, NDMI, NBR bahkan kalau teman-teman perlu. Nah jadi gak usah kayak ngehitung dan sebagainya gitu, langsung pakai toolsnya aja. Oke, lanjut. Setelah teman-teman masukin foto udaranya,
teman-teman masuk ke bagian imagery yang ini. Nah, di sini tuh ada classification wizard, classification tools, sama deep learning tools. Jadi image classification ini yang bagian ini berfungsi buat pengolahan data raster dalam machine learning atau deep learning. Kita masuk ke bagian deep learning tools. Nah, di sini ada label object sama train deep learning model. Kita pilih yang label object for deep learning. Jadi itu kita oke aja. Jadi tujuannya label object for deep learning itu buat nge-labelin, buat ngasih tahu si deep learningnya kalau objek yang teman-teman digitasi itu objek yang pengen teman-teman klasifikasiin. Nah, misal nih kan sawit tuh bentukannya kayak gini. Nah, jadi teman-teman nanti nge-label si sawitnya sesuai dengan bentukan si tajuk buat dipelajari sama si sistemnya gitu. Tapi sebelumnya teman-teman tambahin dulu di new skemanya di add new class. Terus teman-teman isi sesuai objek yang teman-teman pengen pakai. Sawit, value-nya bebas, yang penting klasifikasiin si nama sawit sendiri, terus color-nya bebas, oke. Nah, terus cara nge-label objek di sini tuh ada pilihan buat nge-labelin dalam bentuk kotak, polygon, bundar, atau freehand. Freehand tuh kayak bebas gitu, kayak gak perlu dalam bentuk geometri. Karena aku tadi udah ngebikin dataset dalam bentuk kotak, jadi aku ngedigitasinya dalam bentuk kotak aja, nge-labelin si sawitnya dalam bentuk kotak. Kalau di modul itu aku nyaranin buat nge-label sebanyak 100 pohon atau lebih dari itu, tapi kalau teman-teman mau 50 juga gak apa-apa. Sebenarnya itu ngaruh di hasil dari model yang teman-teman bikin. Mungkin sampai sini aku kecepatan apa enggak? Lanjut aja. Ya, oke. Oke, jadi setelah teman-teman bikin skema baru, new skema, di labeling aja si objeknya. Jadi misalnya aku mau nge-labelin ini. Nah, 1. Terus labelin bagian ini juga 1. Nge-labelin bagian ini juga 1. Pastiin teman-teman nge-labelinnya ini ya sesuai ya. Jadi satu tajuk teman-teman nge-labelin 1 aja. Jangan 2 tajuk teman-teman nge-labelin sekali gitu. Misal kayak ini, teman-teman jangan langsung jadi 3 gitu. Karena nanti si sistemnya, si modelnya nanti bakal ngebaca ini sebagai satu pohon yang sama. Padahal ini kan 3 objek yang berbeda kan, 3 sawit yang berbeda. Oke, sampai sini paham cara labelingnya kan? Nah, karena takut terlalu lama, nah, aku udah ngebikin kemarin, jadi aku mau nambahin yang punya aku kemarin aja. Oke, jadi kemarin aku udah nyoba nge-labelin beberapa sawit. Hasilnya seperti ini. Ada sekitar 50 label objek. Nah, sebenarnya nge-label yang bagus tuh jangan terpusat dalam satu area aja, tapi teman-teman nyebarin label si objek itu berdasarkan dari penampakan di foto udara. Jadi teman-teman ngebaginya itu berdasarkan dari si foto udaranya apa terlihat jelas atau enggak. Jadi misal kayak di sini nih, kan ini kelihatan banget dari cahayanya, dia lebih kontras, lebih terang. Nah, teman-teman seharusnya bikin label di bagian sini juga lebih banyak daripada yang di sebelah sini yang punya warna lebih gelap gitu. Biar nanti si modelnya tetap ngebaca kalau yang bagian sini itu juga
bagian dari objek yang pengen teman-teman deteksi. Oke. Terus di bagian sini juga bisa dan sebagainya. Oke, setelah nge-label objek ini teman-teman, nanti di bagian kanan bawah ada export training data. Export training data itu untuk apa? Jadi buat ngelatih si model ini, model itu nggak bisa ngebaca langsung dalam bentuk foto udara yang gede, karena komputasinya bakal lebih berat, perlu proses yang lebih lama, dan nggak efisien. Nah, oleh karena itu kita perlu nge-export training data buat mecah si foto udara jadi kotak-kotak yang lebih kecil. Jadi di fitur export training data itu ada tulisan tile size sama stripe. Tile size dan stripe itu apa? Aku jelasin di papan. Set taruh slide set. Jadi foto udara itu anggapannya segede ini ya. Segede ini. Nah, si model tuh nggak bisa kalau dia mengidentifikasi objek langsung sekali proses itu sebesar ini tuh dia nggak bisa, dia kewalahan. Nah, oleh karena itu kita perlu mecah si foto udara jadi beberapa foto kepingan yang lebih kecil atau tip foto udara yang lebih kecil. Jadi nanti si modelnya itu bisa mempelajari dari foto udara yang lebih kecil, dia satu-satu dari foto udara ini, habis itu pindah ke sebelahnya, terus pindah sebelahnya sampai yang terakhir. Nah, si tile sama straight itu apa? Tile itu kalian pengen ngebikin foto udaranya jadi sekecil ukuran apa sih? Nah, itu kan ada tulisan 256, berarti 256 piksel kali 256 piksel. Nah, jadi nanti foto udara yang dibikin bakal ukuran 256 piksel ukurannya. Tapi dalam konteks sawit itu dari jurnal yang aku baca-baca, karena sawit itu punya pertumbuhan dan lebar tajuk di lebar 7 sampai 8 meter, dan pada jurnal tersebut dijelaskan kalau 7 sampai 8 meter itu dia punya ukuran dalam foto udara itu 448 piksel. Jadi di settingan ini teman-teman masukin aja tile size-nya 448 piksel. Ini nanti bisa berganti sesuai dari objek yang teman-teman pengen bikin. Terus selanjutnya ada si stride. Stride itu perpindahan dari pemotongan foto udara. Jadi motong foto udara itu ada ukuran perpindahan berapa pikselnya. Jadi misal foto udaranya pengen dipotong. Nah, dipotong jadi gini. Lebih kecil. Nah, biasanya stride itu dia harus berpindah sebanyak 2 kali sampai 4 kali buat pindah ke foto udara yang lebih kecil selanjutnya. Nah, itu nanti hasilnya bakal nge-overlap. Jadi satu kotak kecil ini dia ngemotongnya itu nggak langsung 1 kali langsung, tapi dia ngepotongnya jadi 4 kali atau 2 kali gitu. Paham dari sini? Jadi misal foto udara kecil nih segini. Nah, sebelum dia pindah buat si sistemnya pindah buat ngepotong bagian selanjutnya, foto udara selanjutnya, dia tuh ngepotong lebih kecil-kecil terlebih dahulu si ini gitu. Buat ngasilin si training data yang lebih kecil. Gitu. Dalam hal ini kalau untuk si sawit, dari banyaknya jurnal yang aku baca, dia itu
masang stride 1/4 dari ukuran chip yang kalian bikin. Jadi kalau 448, maka stride yang dipakai itu 1/4 dari 448 berarti 112 pixel. Jadi nanti sebelum dia pindah ke foto udara foto udara yang lebih kecil satunya, dia ngepotong foto udara ini menjadi 4 kali. Jadi dia bakal dari foto udara yang kecil ini dia bakal punya foto udara yang lebih kecil sebanyak 4 data. Itu aku harap teman-teman bisa paham penjelasanku. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman ganti aja di bagian ini tile size-nya 448. X sama Y juga sama, terus di bagian stride-nya 112. Terus di bagian rotation angle itu berfungsi untuk memberikan sudut pandang dari si modelnya buat ngebaca fotonya dari arah 180 derajat. Jadi gak hanya dilihat dari POV seperti ini, misal si modelnya tuh ngebacanya dari arah sini. Nah, tapi kalau ditambahin rotation angle dari 180 derajat, dia tuh ngelihat foto udara juga dari arah sini, dari arah atas. Gitu. Oke. Terus di bagian reference system teman-teman tetap aja, terus di bagian metadata format teman-teman ganti ke RCNN mas, karena model yang kita pakai itu mas RCNN. Kalau teman-teman nanti pakai model yang lain atau belajar model lain, nanti teman-teman bisa sesuaiin dari metadata format yang dipakai. Oke. Habis itu di run aja. Oh ya, perlu disimpan dulu si label objek biar bisa ngerun. Di running mungkin cuma 1 menit atau 2 menit. Oke, udah selesai. Ternyata kita dapat sebanyak 1.500 foto udara, chip foto udara yang lebih kecil dari ini. Oke, jadi dari satu foto udara ini dengan settingan yang tadi, teman-teman menghasilin sebanyak 1.500 foto udara yang lebih kecil. Oke, jadi gunanya ini untuk menyiapkan training data buat dilatih sama si deep learning-nya untuk ngebuat model. Oke, lanjut. Setelah teman-teman bikin training dataset, kita masuk ke bagian deep learning tools. Terus di bagian kedua ini ada train deep learning model. Nah, di sini pilih aja yang set my own parameter buat agar teman-teman bisa setting si deep learning-nya sesuai yang teman-teman mau. Terus di bagian input training data itu teman-teman masukin aja hasil dari yang tadi. Terus ini di bagian max epoch itu defaultnya 20. Epoch itu apa? Epoch itu kayak pengulangan untuk si model buat belajar. Jadi dari 1.500 foto itu dia ngeidentifikasi objeknya sebanyak 20 kali pengulangan. Jadi 1.500. Jadi si modelnya belajar nih dari foto udara 1 sampai 1.500. Habis selesai dia ngulang lagi dari 1 sampai 1.500 sebanyak 20 kali. Oke, masih loading.
Terus di bagian model type ada banyak model deep learning yang bisa dipakai, tapi untuk acara ini kita pakai Mas RCNN buat deteksi objek. Tinggal ditunggu aja bentar. Oke. Salah guys, input training datanya. Oke, kebaca si Mas RCNN-nya. Terus di scroll aja ke bawah. Yang bagian ini default aja. Terus bagian bawah di sini ada batch size, ada validation, ada chip size. Batch size itu apa? Batch size itu teman-teman bisa ngatur dalam sekali si foto udara belajar itu berapa foto udara sih yang bisa dibaca. Nah, kalau 64 berarti dari 1.500 foto udara teman-teman yang udah bikin, dia itu setiap proses yang dilakuin dia ngebaca sebanyak 64 foto udara gitu. Jadi ngebacanya 64 foto udara sampai si 1.500 foto udara gitu. Kalau teman-teman ngatur di 4, dia bakal ngebacanya ya 4 sampai 1.500 gitu. Terus validation itu buat ngebagi si foto udara tadi yang 1.500 foto udara yang kecil-kecil udah dibikin untuk training data. Nah, validationnya itu 10% buat nguji si model apakah berjalan dengan baik, dan 90%-nya buat ngelatih si model untuk ngebentuk model itu sendiri. Dan keep size-nya itu biasanya disesuaikan sama foto udara yang teman-teman bikin tadi, yang bagian tile-nya. Oke, terus di bagian advance dia ada backbone model. Backbone model yang biasa dipakai itu ResNet 50. Jadi ResNet 50 itu kayak kita udah disediain nih training data. Nah, dari si ResNet 50 itu dia nge-provide training data sebanyak lebih dari 1 juta foto tentang vegetasi atau tentang yang ada di foto udara gitu. Jadi si ResNet itu dia udah punya training dataset. Jadi nanti si model yang teman-teman bikin dia itu nggak kesusahan buat mempelajari foto udara yang teman-teman bikin, karena sebelumnya dia udah punya ilmu atau pengalaman ngebaca vegetasi. Jadi dari si ResNet itu dia bisa ngebaca, punya ilmu awalnya kayak oh ini ternyata vegetasi. Nah, vegetasinya apa? Nah, nanti teman-teman itu tergantung dari training data yang teman-teman bikin sebelumnya. Oke, selanjutnya kalau udah disetting semua, itu teman-teman tinggal klik run. Nah, tapi biasanya untuk train deep learning model itu membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 1 jam tergantung dari foto udaranya. Nah, kemarin aku udah nyoba foto udara ini bisa sampai 1 jam untuk ngelatih si modelnya. Tapi karena udah aku bikinin, nah di data acara 3 nanti teman-teman pakai dari sini aja untuk model yang udah dipakai. Oke, anggap aja kita udah ngetrain si deep learningnya. Nanti hasilnya seperti ini guys. Teman-teman buka di bagian RAR teman-teman, nanti ada 2026 bla 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 deep learning model. Nah, hasilnya seperti ini. Ada beberapa format file DLPK, EMD, PTH. Biasanya nanti yang bakal dipakai itu yang DLPK, kepanjangannya dari Deep Learning Package Kit. Itu yang berisikan model yang udah teman-teman bikin. Terus
hasil dari modelnya, gambarannya seperti apa, bisa masuk di model karakteristik. Di sini ada graphic loss-nya. Nah, ini bisa teman-teman pelajari sendiri train dan validation-nya. Jadi ketika dia pertama kali belajar, dia tuh banyak miss-nya, tapi semakin kesini dia miss-nya udah under 1 gitu. Jadi dari gambar ini udah kelihatan jelas kalau si model udah belajar. Terus hasilnya seperti apa? Teman-teman cek di show result, itu ada ground truth sama prediction. Ground truth itu hasil labeling teman-teman yang tadi. Nah, kan teman-teman tadi ngekotakin, terus hasil prediksinya itu dia nyesuaiin dari si luas tajuknya. Dari dari luas tajuknya ini juga. Oke, terus di sini ada training validation. Itu buat ngelihat nilai akurasi atau presisi si model setiap kali pengulangannya. Jadi di sini tuh ada epoch 0, berarti pengulangan pertama dia tuh menghasilkan presisi sebanyak 0,23%, training loss-nya 0,9. Jadi ketika dia belajar, dia tuh 0, dari 1.500 foto udara yang dipakai ternyata miss sebanyak 0,9. Tapi karena itu masih awal-awal, jadi nanti semakin banyak epoch atau pengulangan yang teman-teman pakai, dia cenderung lebih bagus. Dari sini kelihatan average precision-nya dari yang awalnya 0,2 jadi 0,45, terus trainingnya yang tadi 0,9 jadi 0,7. Tapi ini masih tergolong kurang bagus karena pengulangan yang dipakai cuma sebanyak 30 kali. Biasanya dipakai hampir 50 sampai 100 kali. Oke, kalau udah dapat si modelnya, teman-teman udah bikin modelnya, apa sih yang selanjutnya? Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke bagian analisis. Di situ di bagian tools dibuka aja. Nah, di sini tuh ada bagian regression, prediction, dan classification. Nah, teman-teman bisa pilih yang forest based tergantung kebutuhan teman-teman. Bisa juga classify pixel using deep learning dan detect object using deep learning. Yang classify pixel using deep learning itu biasanya cocok buat ngebikin tutupan lahan kayak badan air, terus vegetasi, bangunan, dan sebagainya, karena dia hanya ngebaca dari nilai si pixelnya. Oke, kita pakai yang detect object using deep learning. Di situ input raster yang teman-teman pakai, kita pakai foto udara dari salah satu PT kebun sawit. Terus model definition-nya dia itu pakai deep learning model package yang format DLPK. Nanti masukin aja model yang udah aku bikinin. Ini dimasukin aja. Oke, nanti bakal ada bagian argumen. Argumen ini nggak usah di otak-atik. Yang bagian padding sama batch size itu nggak usah di otak-atik karena itu udah settingan dari train model yang udah teman-teman atur sebelumnya. Terus ada confidence threshold. Confidence threshold itu buat ngebatasin si deep learning dari hasil prediksinya itu nanti dia bakal menghasilkan data-data statistik. Nah, data-data statistiknya itu start dari 0 sampai 1. Dan kalau teman-teman ngebatasin si kepercayaannya jadi 0,9, nanti objek yang dimunculkan cuma bagian yang punya hasil statistik 0,9 sampai 1. Jadi oleh karena itu aku pengen punya objek yang lebih banyak, aku atur di bagian 0,5. Terus
bounding box itu apa? Dia bakal munculin, jadi hasilnya itu nggak hanya ngebatasin si objek ini, tapi dia bakal ngeluarin kotak seperti teman-teman saat nge-label. Jadi hasilnya itu nanti nggak hanya ngebatasin sini, ngebatasin si objek sawitnya, tapi dia juga ngekotakin dari ujung objek sampai ujung objeknya. Gitu. Gitu. Oke, terus tile size-nya tetap aja. Terus di bagian non maximum suppression teman-teman centang aja. Ini gunanya apa? Jadi ketika nanti ternyata objek yang diklasifikasiin itu muncul, tapi munculnya dia satu objek, terdeteksi satu objek, padahal ternyata di realitanya dia itu adalah dua objek yang berbeda. Nah, si non maximum suppression itu buat ngefilter lagi si deteksi objek, buat misahin si hasil dari ini menjadi dua bagian. Jadi nanti dia bakal ganti jadi gitu. Nah, itu dipisahin. Kalau yang lebih realistis berarti dia bakal ngepisahin di sini gitu. Jadi dua objek yang berbeda. Oke, terus max overlap ratio di kosongin aja, terus kita pencet run. Ini cukup lama, 5 menitan atau 4 menitan, ditunggu aja. Bisa, tapi kan jadi kasih tahu gimana model. Apa ya? Iya. Kalau teman-teman, aku udah nyiapin modelnya. Kalau nanti teman-teman mau coba dari awal gak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau pakai model yang aku bikin juga gak apa-apa. Bebas, tergantung mood teman-teman. Ayo. Ya ampun, anu udah sudah. Bawa ora nah udah sudah. Ini proses ya. Apa bukan gini ya? Misal kayak G R E G I N G apa itu katanya gitu. Katanya temennya kerangkai kerangkai kan? Oh ini pekan pagi ya Pak. Nggak bisa kita anu lah. Jadi hasilnya seperti ini. Yang pasti ini masih belum sebagus itu, tapi kalau untuk latihan it's okay lah. Jadi kayak masih ada bagian yang nggak kedeteksi kayak ini. Nah ini bahkan tajuk yang masih
kecil ternyata kehitung sebagai satu objek yang berbeda gitu. Ini tergantung dari teman-teman ngelatih pas bagian export training data sama nge-label objeknya gitu. Terus ternyata dari ini kita mendapatkan deteksi objek. Kita ngedeteksi si sawit tuh dalam luasan berapa ini? Dalam area sebesar ini. Pelan-pelan. Dalam luasan 18,5 hektar ternyata kita bisa ngedeteksi ada sebanyak 2.709 pohon sawit. Tapi ini nilainya nggak semua benar. Nah, teman-teman bisa dilihat dari nilai confidence-nya. Ketika dia nilainya di atas 0,7, dia udah sesuai dari training data yang teman-teman udah bikin. Nah, tapi dia masih belum sesuai dengan data lapangan si sawit secara realnya. Nah, gimana cara tahu akurasi dari deteksi sama yang ada di lapangan? Nah, di data aku udah ngasih total objek aktual. Ini isinya sawit hasil inventarisasi PT ini. Teman-teman masukin aja. Nah, dia tuh identifikasi ini ada berapa. Ternyata hasil inventarisasinya itu ada 1988. Nah, berarti kan ada over calculate dari si modelnya. Gimana cara tahu seberapa persen sih akurasinya? Nah, teman-teman cari aja di sini di comment search yang bagian atas, compute accuracy for object detection. Terus di bagian detected features, teman-teman masukin yang ini foto udara hasil deteksi objeknya. Terus ground truth feature itu total objek real di lapangan. Terus detected class value field itu teman-teman masukin kelas, yang bagian ground truth juga kelas. Nah, terus minimum intersection over union itu mengatur seberapa besar persentase objek dikatakan sesuai dengan objek yang ada di lapangan, seberapa besar dari si objek itu overlap. Jadi kalau 0,5 berarti dia nge-overlap antara objek yang udah dideteksi sama objek aktualnya sebesar 50% dari si poligonnya. Gitu. Agar gak overcalculate, biasanya dia dipasang di angka 0,2 sampai 0,1. Biar gak undercalculate maksudnya. Biar sekiranya ketika objek yang tumpang tindih itu cuma kesentuh aja antara si aktual sama si yang terdeteksi, nah itu udah kehitung sebagai satu objek. Oke, terus habis itu teman-teman run aja. Berapa menit ya? Oke, udah dapat hasilnya, diklik aja view details, terus ini masuk ke bagian parameter, terus dibuka aja. Nah, nanti dia didapatkan hasil ini precisionnya 0,5 dan true positif itu dia ngedeteksi antara yang dia nunjukin hasil yang teman-teman deteksi dari model sama hasil lapangan itu ternyata yang benar itu ada 1.376 pohon. Nah,
Sisanya itu 500-nya salah. False positif itu di apa? Dideteksi salah tapi masih kehitung dia satu objek yang sama dengan si ground truth. Tapi yang false negatif udah benar-benar dia miss dari deteksi objeknya. Oke, terus habis itu, oh ya nanti setelah itu teman-teman bisa ngehitung si N per hektar dari model yang udah teman-teman bikin, dari hasil deteksi yang teman-teman bikin. Rumusnya tinggal total kerapatan hasil deteksi dibagi luasan dari si kota udara. Luasannya kan 18,5 hektar. Nanti teman-teman hitung. Terus di sini aku udah ngasih cara ngehitung akurasi deteksi objek secara manual. Kalau teman-teman pengen nyoba juga gak apa-apa, tapi aku udah ngasih tahu caranya gimana secara otomatis dari fitur si ArcGIS Pro. Oke, mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Untuk hasil praktikumnya nanti teman-teman ada 5 poin, tapi gak panjang-panjang banget kok ini. Ada nilai N per hektar, terus ada nilai akurasi deteksi objek. Kalau teman-teman pakai yang dari ArcGIS Pro, teman-teman tinggal nge-copy ini bagian precision-nya. Terus bagian screenshot-nya itu teman-teman nge-screenshot bagian ininya aja, bagian ini. Terus jelaskan apa itu tile strike dan non maximum suppression. Tadi udah aku jelasin, tapi kalau teman-teman lupa bisa dicari aja di Google, banyak jurnal-jurnal tentang pembelajaran mesin. Terus yang kelima ada sebutkan dan jelaskan model deep learning lain yang dapat digunakan untuk deteksi objek pada ArcGIS Pro, minimal 3. Karena di ArcGIS Pro itu kita punya model yang banyak banget, teman-teman bisa belajar model yang lain. Di sini itu banyak, ada kayak object detection, mana ya tadi, ini ada faster ArcGNN, ada detection, ada retina dan sebagainya. Ada YOLO, you only look once. Oke, mungkin itu aja kalau dari kami. Apakah ada yang mau ditanyain teman-teman?